Sarah, sahabat Sora, ketemu lagi di YouTube channelnya Sora and Tarot ya. Nah, sekarang di sesi BDSM, bacain dong Sora, Maci ya. Kita akan membacakan apakah dia juga merindukanku dan bagaimana keadaan dia ya. Sahara mau tahu eh, apakah orang itu juga merindukan Sahara gitu ya. Orang ini bisa menjadi mantan, bisa jadi sahabat, bisa jadi orang yang pernah dekat, dan lain-lain ya. Jadi orang yang Sahara kangenin gitu ya. Mau tahu apakah dia juga rindu dan kangen sama Sahara. Hari ini sesinya akan pick stone ya. Namun seperti biasa sebelum Sora mulai, Sora akan men-spoiler dulu bahwa pembacaan yang akan Sora lakukan akan bersifat general ya, dalam artian energi yang diambil general, jadi bisa cocok bisa enggak sama Sahara, bisa resonate bisa enggak sama Sahara ya. Tapi yang pasti ambillah hal yang positif dari video ini ya, kalau Sahara merasa ada hal yang positif, dan dijadikanlah sebagai guidance, masukan untuk mengambil langkah yang berikutnya. Jadi bijaksana ya, nggak cuman diambil dan ditelat bulat-bulat. Dan jangan lupa untuk Sahara yang baru bergabung di channelnya Sora ya, yuk di subscribe channelnya, di share dan di like juga ya, biar channel ini bisa berkembang, biar Sora juga semangat nih bikin konten untuk sharing dan bacain Sahara. Kita saling mensupport satu dengan yang lain, oke? Dan kita akan memilih batunya sekarang. Sora akan menjelaskan ada 3 buah stone di sini ya. Sahara sambil ditarik nafasnya, dihembuskan dan ditenangkan dirinya lebih rileks untuk bisa lebih tersambung dan terresonate dengan stone-nya Sora ya. Di sini Sora punya yang berwarna merah keorenan adalah red jasper. Lalu Sora punya di sini yang berwarna biru adalah lapis lazuli ya. Dan yang berwarna hijau adalah aventurin. Oke, sambil dikoneksikan ya. Kalau memang butuh waktu untuk di pause dulu gitu ya, nggak apa-apa di pause dulu sambil memikirkan batu mana yang mau Sahara pilih gitu ya. Dan jangan lupa untuk Sahara bisa juga menonton video ini dari awal sampai akhir, karena Sora percaya ada Sahara yang memilih lebih daripada satu batu. Bahkan ada yang pilih tiga-tiganya. Aduh Sora, aku bingung, aku mau semua. Ya udah, ditonton dari awal sampai akhir karena bisa terjadi vice versa ya, resonate di batu yang lain. Jadi ditonton semuanya biar bisa nyambung ke Sahara, mungkin ketuker-tuker ya, vice versa ada di batu lain. Oke, kita akan mulai dari batu red jasper yang pertama ya. Apakah dia juga merindukan Sahara ya? Afirmasikan dalam diri ya, biar resonate sama kartunya Sora. Apakah dia juga merindukanku? Apakah dia juga merindukanku ya, dan bagaimana keadaan dia sekarang? Oke. Ada clover. Ada star. Ada rider, ada mountain. Ada fish. Ada key. Ada cross. Ada fox. Ada
satu lagi kita ambil kartunya. Ada Sun. Ya. Kangen nggak? Sora akan bilang bahwa yes, kangen gitu ya. Tapi kenapa Sora ketawa? Ya, ini orang, iya kangen, ya kangennya itu kalau ada perlu. Ya, Sora lihat kangennya itu kalau ada perlu ya. Jadi kangennya itu kumat-kumatan. Ya, kadang kangen, kadang enggak ya. Kangennya atau rindunya itu lebih karena kalau ada kebutuhan ya. Karena Sora lihat di sini Sahara juga sering dalam tanda kutip membantu dia, baik material maupun not material ya. Baik finansial maupun tidak gitu ya. Cuman kebanyakan memang di sini berhubungan dengan materi atau finansial ya. Sora lihat di sini gitu ya. Bahkan apa namanya, Sahara juga sering bantu dia juga, misalnya kayak kasih waktunya. Waktu kan juga sesuatu yang berharga ya, dengerin dia, bantuin dia, nyelesain masalahnya dia gitu ya. Dan orang ini juga tahu, kan dia tahu apa namanya, setiap kali dia datang gitu ya, dan apa namanya, bercerita gitu kan ya, kamu adalah orang yang nggak tegaan, kamu akan selalu maksudnya, oh ya udah aku bantu, oh ya udah gini gitu. Jadi kamu itu orang yang selalu akan, walaupun apa ya, walaupun tidak on fire dulu, tapi kamu selalu bisa membuka diri, selalu ada pintu untuk dia yang dibukakan gitu ya. Jadi dia itu kalau udah tahu gitu, kalau kalau seandainya aku bilang aku mau butuh bantuan dia, atau aku datang say hi dan sebagainya, dia akan apa namanya, membukakan untuk apa namanya, dirinya gitu ya. Sebenarnya orang ini dalam tanda kutip memang sedikit Sora melihat orang yang sedikit dalam tanda kutip ada sisi trikinya ya, ada sisi trikinya ya. Dia orang yang sangat, kalau ngomong juga tricky, kamu pun dia bisa sangat manis, dan dia juga orang yang maksudnya apa, cuman memang orangnya juga ada unsur sedikit, Sora lihat memang ada sedikit ajak, bisa dibilang oportunis, bahasa halusnya oportunis, bahasa kasarnya mungkin ada juga yang sikapnya sedikit dalam tanda kutip licik ya. Jadi dia itu selalu apa, akan menghubungi atau merindukanmu ketika kalau dia ada beban atau masalah gitu. Jadi kan istilahnya dirimu itu kayak semacam apa ya, sanctuary gitu loh. Kok aku dicarinya kalau apa namanya, dirimu tuh ada masalah gitu loh ya. Jadi kalau dibilang kangen nggak, ya ada kangennya, tapi ya karena kangen karena butuh gitu loh. Kalau dilihat apa namanya, selalu seperti itu gitu kan. Apakah pikirannya dia juga selalu, pokoknya kalau seandainya menghubungi kamu langsung menghubungi, karena dia tahu kamu orang yang bisa diandalkan ya. Sorry. Dan memang orangnya sendiri pun memang secara tanda kutip ya, orangnya itu memang banyak beban ya. Dia memang punya ya sedikit orang yang banyak masalah memang ya, dan tapi masalahnya itu juga kadang-kadang datang dari perilaku dia sendiri ya. Maksudnya, dan masalahnya tuh kayaknya kok nih orang nggak habis-habis masalahnya ya. Sebenarnya dia adalah orang yang cukup bergairah ya, dan orang yang kelihatan menarik sebenarnya. Cuman apa namanya, dalam tanda kutip karena dia bermasalah dan datang gitu ya, dia tahu gitu ya, menjual kisah sedih atau dalam tanda kutip bercerita sama kamu masalahnya dia, kamu akan selalu membantu dia. Jadi ya dia kangen sama kamu ya karena kamu orang yang bantuin dia, kamu banyak nolong dia gitu. Itu yang kalau Sora lihat ya. Dan apa namanya, kamu juga kalau bantu dia ya kamu, Sora lihat ya langsung totalitas gitu loh, nggak yang janji entar besok dan sebagainya gitu. Pokoknya istilahnya kalau ada masalah ingetnya ke kamu gitu loh. Jadi kadang-kadang kamu juga sebenarnya sudah tahu, kamu sudah merasa bahwa oh aku dilihat, aku dicari kalau lagi ada masalah gitu, sehingga kamu pun sebenarnya kangen-kangen gimana ya sebenarnya, tapi kamu nggak tega sama dia gitu. Itu sih yang Sora lihat ya. Coba kita lihat runesnya. Oke, kita lihat runesnya. Oke, Moon. Ya, tuh kan orangnya angin-anginan, kadang dateng, kadang kumat gitu ya.
Nanti kalau lagi kepikiran dia bilangnya, "Ini aku lagi ingat kamu, lagi kangen sama kamu, soalnya kamu gini-gini." Ya orangnya pokoknya cukup pinter ngomong deh, gitu. Kamu kalau ngomong kamu mah kalah sama dia gitu loh ya. Intinya adalah orang yang selalu bisa bisa ada sisi manipulatif ya, yang bisa maksudnya meyakinkan kamu sehingga kamu pun sering, apa namanya, dalam arti luluh dan berubah pikiran gitu ya. Dan apa namanya, pokoknya akan nanti dalam waktu dekat akan ngubungin lagi kok, tapi balik ya, maksudnya datang lagi menghubungi kembali dengan ya kita udah tahu tadi yang Sora bilang ada maunya gitu. Akan menghubungi dalam waktu dekat, tapi seperti biasa datang dengan masalah ya. Oke, kita akan mau coba lihat kartu tambahan lagi untuk situasi ini. Ini kangen tapi kangen bersyarat nih. Aduh. Oke. Kemungkinan orang ini adalah pria atau energinya maskulin ya. Mouse, orang yang suka ini deh, banyak bikin stres deh orangnya deh. Yes. Dan dia kemungkinan besar single ya, ataupun kalau dia sudah ada pasangan dia selalu merasa bahwa, "Aduh aku tuh orangnya sendirian loh, single aku tuh orangnya, aku tuh nggak punya siapa-siapa," gitu loh. Itu yang Sora lihat ya. Dan apa namanya, orangnya juga cukup, tapi meskipun kayak gitu ya, meskipun dalam tanda kutip butuh ada opportunisnya, tapi orangnya ini loh harga dirinya tinggi loh. Kangen nggak dia? Kangen, oke. Tapi itu tadi opportunity. Sora akan coba melihat nasehatnya ya untuk kamu seperti apa. Dengan orang yang angin-anginan begini ya, kadang datang, kadang umat, pokoknya nggak jelas deh Sora gitu. Yes, I could understand. Oke. Ada Joy. Oke, ada Law of Attraction. Dan Perfect Timing. Kalau di sini kata Sora bilang dibawa happy aja, dibawa joy aja, dibawa enjoyful aja ya. Nikmati yang sekarang, jadi nggak usah kepikiran langsung, oh mikirin dia dan segala macam. Tadi dia datang lagi ya Sora ya, aku abis dibilang aku juga belum bisa lupain dia, aku juga masih ini. Sora, kamu coba enjoy dengan situasimu yang sekarang gitu ya. Situasi yang walaupun dia mungkin datang come and go ya dibawa enjoy sebagai proses dari hidup ya. Namun di sini diingatkan ada kartunya Law of Attraction. Kamu pun masih bisa dia datang dalam hidupmu itu karena sebenarnya di bawah subconscious kamu masih memberikan ruang kepada dia untuk dia boleh datang ya, dan kamu memberikan ruang kepada orang seperti ini untuk datang dalam hidupmu. Jadi memang kamu butuh untuk kamu yang berafirmasi positif untuk yuk kamu investasi waktu dan tenaga kamu kepada orang yang tepat, pada orang yang baik, yang bahwa kamu tahu dia tidak oportunis ya, gitu loh. Dan bahwa pada waktu yang tepat juga apa namanya, kamu akan ketemu dengan orang yang tepat, merindukan orang yang tepat gitu. Tapi di sini juga bisa berarti ya dia akan selalu menghubungi kamu dengan waktu yang memang sedang-sedang waktunya dia akan menghubungi kamu. Cuma kalau Sora sarankan di sini adalah ini adalah waktu yang tepat untuk move on dan tidak merindukan orang yang seperti ini. Be happy ya, daripada kamu datang dengan orang yang kayak angin dan sekalinya datang juga anginnya nggak enak, ntar bikin masuk angin ya. Karena apa namanya, merindukan tapi merindukannya nih orang nggak Sora bisa bilang orang yang kurang jujur lah ya dalam tanda kutip. Jadi berhati-hati, enjoy dengan dirimu sendiri, kamu masih bisa bebas, kamu juga maksudnya tidak harus terikat dengan orang seperti ini. Dan kalau memang kamu berhubungan dengan orang seperti ini, ambil waktu ini sebagai masukan bahwa apakah memang ini mungkin udah waktunya untuk saatnya, yuk lampu hijau untuk teruskan hidupmu. Ya, itu untuk pembacaan pile yang pertama, batu yang pertama. Oke. Oke, Sarah. Sekarang kita ke batu yang kedua ya, yang lapis lazuli. Oke. Sekali lagi afirmasikan dalam diri ya,
afirmasikan dalam diri, apakah dia juga merindukanku? Ya, pikirkan dan resonetkan energinya Sahara dengan kartu yang sedang Sora shuffle ya. Apakah dia juga merindukan ya? Apakah dia juga merindukanku? Oke, Sora punya kartu ring. Sora lihat ada bouquet. Ada clover. Ada rider. Ada crossroads dan ada tree. Dia juga merindukan. Oke, di sini yang Sora lihat ya, kamu pernah jadi orang yang sangat dekat sama dia, ya. Dan sebenarnya hubungan kalian itu sebenarnya cukup dalam tanda kutip kadang membingungkan ya. Kadang bisa terasa dekat gitu ya, tapi juga kok kadang-kadang juga kok kayak jauh gitu ya. Di sini Sora melihat kemungkinan orangnya adalah laki-laki ya atau berenergi maskulin ya di sini. Di sini Sora melihat bahwa sebenarnya ada sedikit rasa rindu sebenarnya. Cuman dia juga tahu bahwa dia sepertinya orang yang sudah dalam kondisi berhubungan atau berpasangan dengan orang lain atau punya komitmen sama orang lain. Jadi misalnya kalau dia teman kamu, misalnya dia sudah janji misalnya sama sama keluarganya untuk nggak kontak kamu lagi misalnya, atau udah berjanji sama temennya yang lain untuk nggak kontak kamu dan sebagainya ya. Namun di sini sebenarnya dibilang dia masih ada perhatian ke kamu sebenarnya gitu loh. Secara berkala itu dia masih suka mikirin kamu gitu loh. Cuman dia menahan diri untuk tiap kali dia mau ngubungin kamu, dia merasa bahwa kalau dia kangen ya, dia merasa kayak aduh pikir-pikir dulu deh, tunda-tunda dulu gitu ya. Kalau yang Sora lihat ya, dia berusaha untuk menahan diri. Karena sebenarnya dia pernah punya perasaan khusus ke kamu ya, pernah punya perasaan spesial sama kamu ya. Walaupun ya dalam tanda kutip dia juga menyadari bahwa nggak bisa nih dengan status aku yang sudah berkomitmen tadi gitu. Terus di sini juga Sora melihat bahwa dia bingung gitu, mau datangnya nih mau ngomongin apa, dasarnya apa, kok tiba-tiba mau bilang bahwa oh aku kangen kan, directly kayak gitu juga dia merasa kok kayaknya aneh ya kalau aku langsung datang gitu aja gitu loh. Jadi dia merasa bahwa kalaupun memang aku mau datang harus ada agendanya gitu ya, maksudnya harus ada purpose gitu loh. Mau menghubunginya lagi kenapa gitu ya. Dia juga sebenarnya sebelumnya juga sering sebenarnya ya cukup sweet sama kamu ya, suka memberi ya. Ya mungkin tidak harus yang mahal atau yang mewah, tapi ya suka give you something, termasuk kasih surprise, termasuk kasih perhatian, termasuk kasih hadiah gift kecil-kecil juga Sora lihat ada ya. Even sekedar simple beliin kamu makanan misalnya gitu ya, itu yang Sora lihat.
Sehingga karena dia menahan diri tadi, jadi makin lama kangennya itu memang agak sedikit, low gitu ya, getting getting lower ya. Tapi sebenarnya kamu adalah orang yang selalu ada di hati dia gitu ya. Maksudnya dia tidak akan bisa melupakan kamu, karena kamu selalu udah tertanam di dalam hatinya dia sebenarnya gitu ya. Udah kamu selalu punya tempat di dalam, hatinya ya. Seorang mau coba lihat untuk, ininya, apa namanya, runes-nya. Oke. Ada, yes. Ini semakin memperkuat bahwa dia orang yang sudah berkeluarga atau sudah berkomitmen ya. Dan dia juga pernah punya perasaan romansa ke kamu sebenarnya, ya. Dan di sini juga sedang dia bingung nih mau "Adah, aku mau arahin kemana ya ke kekangenan aku ini?" gitu loh. Ya mau diterusin juga nggak bisa, mau disapa juga bingung, nanti kalau berhubungan terus nanti dibilangin PHP gitu ya, tapi dibilang kepikiran ya kepikiran juga gitu loh. Jadi dia bingung sendiri gitu nih, jadi maju mundur cantik kalau bahasa Sora ya, serba salah. Ngubungin dibilang kasih harapan, tapi gimana sekarang udah punya komitmen sama yang lain, tapi kepikiran terus juga iya gitu ya. Jadi galau sebenarnya, orang ini ya. Sora coba lihat tambahan kartunya. Makin lama makin didiemin juga dia bingung, kok makin makin bingung mesti gimana. Oke, kan? Bingung sampai stres ya. Maju mundur cantik. Iya, sudah apa namanya, sudah lama ya. Kayak begitu, dari dulu begitu. Oke. Dia kemungkinan adalah sosok yang lebih, tua dari kamu ya. Dia butuh waktu untuk bisa menguasai pikirannya dan datang dengan, dia tahu dia mau apa. Ya, karena dia juga sadar tadi, dia nggak mau dibilang juga jadi PHP, tapi dia sebenarnya terus pingin pingin, punya hubungan baik sama kamu ya. Kalau Sora lihat, dia sebenarnya pengen terus bisa kontak sama kamu, cuman itu tadi, gitu loh ya. Jadi dia, tapi dia akan datang nanti, dia akan datang setelah dia sudah tahu apa yang akan, dia putuskan gitu loh. Untuk ngomong sama kamu tuh apa yang bisa aku offering gitu. Karena aku nggak mungkin offering janji bahwa kita bisa jadi sesuatu, orang aku udah punya komitmen yang lain gitu loh. Itu yang sedang, dia pikirkan ya. Kita coba mau lihat message-nya apa. Kamu biasanya kalau kontak-kontakan sama dia biasanya ini ya, bisa lama ya? Sebelum-sebelumnya bisa ngobrol-ngobrol sampai larut malam, ada listen, ada creative project, dan ada release and surrender. Jadi kalau di sini pesan dari, kartunya Sora, ya di sini ada yang listen. Jadi dengarkan dulu, kalau nanti dia datang dengarkan saja ya, dan dengarkan juga suara hatimu sendiri. Kalau kamu memang merasa bahwa Sora, aku tuh merasa kayaknya lebih tenang kalau aku, nggak usah banyak berharap sama dia, biarlah kangen ini jadi kangen aku sendiri, ya sudah gitu. Karena memang, nyambung ya, di sini ada kartunya release dan surrender. Jadi kamu pasrahkan saja gitu, kalau memang masih bisa, berhubungan dan dekat lagi, dia kangen juga sama aku, ya terima kasih. Tapi kalau memang tidak, eee, kamu bisa juga move on untuk ya sudah, sama seperti dia tetap mengingat di dalam hati, tapi sudah tidak ada lagi banyak ekspektasi ya, karena kamu tahu dengan kondisi dan situasi yang juga tidak kurang kondusif ya, kamu mau merilis dia dan ya udah, let it flow, surrender juga. Nanti kalau memang semesta menunjukkan aku akan bisa kembali kontak sama dia, ya sudah gitu ya. Tapi kamu sudah tidak ngoyo lagi ya, kamu sudah lebih mau mendengarkan bahwa ya sudah, aku kangen,
kangennya aku, dia kangen sama aku, ya udah gitu. Kreatif project di sini kamu juga bisa, kreatif untuk memakai waktumu untuk, rasa kangenmu itu bisa kamu tuangkan menjadi sesuatu. Misalnya kamu yang bisa menulis, kamu mungkin bisa starting untuk jadi penulis gitu ya. Terus bisa jadi misalnya kamu suka menggambar atau melukis, bisa jadi perasaanmu dan dia jadi bahan untuk, inspirasi ide-idemu gitu ya. Jadi, eee, kamu bisa mengolah perasaanmu jadi sesuatu yang kreatif ya. Misalnya yang bisa main musik, bisa bikin lagu dan bisa berkreasi dari perasaan kangen kamu ke dia ya. Yang pasti untuk harmoni dan biar segala sesuatu jadi baik ya, kalau dia udah bingung maju mundur cantik, ya kamu yang lebih surrender, lebih sabar untuk menghadapinya ya. Itu kira-kira untuk, yang batu yang kedua. Oke, sekarang kita ke batu yang ketiga ya, aventurin. Batu yang berwarna hijau. Tarik nafas, afirmasikan biar resonate. Apa sih yang dia rasakan? Apakah dia juga merindukan kamu? Ya, dia afirmasikan. Oke, oke. Apakah dia juga merindukanku? Ada kartu The Sun di sana. Ada ring. Ada clover. Ada garden. Ada house. Ada mountain. Ada crossroads. Sampai loncat. Ada man lagi. Oke. Sora butuh satu lagi. Yes. Oke. Nah, yang ini kangen nggak Sora? Yes. Sora bisa bilang kangen ya, gitu loh. Bahkan dia kangen ingin segera bertemu ya. Sebenarnya ada kangen dia ya, dia ingin segera bertemu ya. Namun dia juga menyadari ya, hubungan kalian itu, dalam tanda kutip, kalian sama-sama sepertinya sudah, berkomitmen yang cukup serius ya, dalam artian bahkan walaupun belum menikah, istilahnya walaupun pacaran juga komitmennya to the next level, hubungannya sudah sama-sama punya hubungan dengan yang lain ya. Kamu dan dia sama-sama sudah punya hubungan atau salah satu dari kalian sudah ada komitmen ya. Dan jadinya bingung gitu loh, karena sudah ada komitmen jadi bingung nih gitu loh. Tapi akhirnya bingung juga, kenapa? Karena selalu keinginan untuk dekat itu dan keinginan kangen itu selalu datang datang dan datang lagi gitu ya. Bahkan keinginannya juga semakin kuat ya ketika justru lagi di rumah, lagi seperti sekarang, misalnya lagi santai-santai di rumah dan banyak kegiatan tidak tidak sibuk gitu ya. Malah jadi lebih kepikiran untuk mau ketemu gitu loh. Nggak apa-apa deh ketemunya sebentar aja juga nggak apa-apa gitu. Ketemunya sebentar juga mau cuman ngobrol-ngobrol sebentar nggak apa-apa gitu loh. Yang penting udah ketemu karena kayak masih ada rasa kangen dan penasaran ya. Cuman dia juga menyadari ya,
Kalau ketemu itu nanti jadi masalah, jadi serba salah ya, ketemu salah, nggak ketemu salah gitu. Ketemu salah nanti kenapa? Karena kalau nanti udah ketemu, jadi apa namanya, kangen pengen ketemu lagi gitu. Tapi nggak ketemu juga, apa namanya, masalah gitu, aku kepikiran gitu, jadi bingung gitu ya. Ada banyak kebingungan sehingga dia, bingung gimana ini caranya gitu loh. Sementara dia juga kan sudah punya komitmen ya, kalau yang Sora lihat di sini sih gitu loh. Kemungkinan dia adalah pria yang, sudah berkomitmen gitu loh. Dan apa namanya, sebenarnya pertemuan itu biasanya pengen dia dia inisiasikan dari sisinya dia gitu loh. Lebih ke arah masalahnya adalah kalau seandainya memang ketemu lagi, apa namanya, akan semakin kuat. Jadi ini kayak buah, eee, si malakama ya, kemanapun jalan yang diambil pun, bingung dia sebenarnya gitu loh ya. Tapi dia berusaha untuk mengontrol pikirannya, untuk bisa lebih jernih lagi pikirannya, pelan-pelan dia berusaha positive thinking untuk pelan-pelan, "Ya udah kangen aku tahankan saja," gitu ya, gitu. Dan dia juga bingung kalau seandainya mau, apa namanya, keluar rumah atau mau bilang apa sama keluarga kalau ketemu sama kamu, gitu. Dan, apa namanya, eee, dia tahu bahwa pertemuan itu akan jadi masalah juga buat dia dan buat kamu, gitu ya. Nanti, apa, pasangannya curiga lah dan sebagainya, gitu loh. Intinya keterikatan pertemunya itu mentok karena udah punya komitmen, gitu loh. Ya, ini kesian, aku lihatnya kasihan sih. Ya dibilang kangen-kangen, tapi terbatas dengan kondisi dan situasi yang nggak kondusif ya. Bingung, mentok rumah, bingung gitu ya. Oke, coba kita lihat runes-nya ya. Eee, Apalagi dia merasa dia powerless ya, sepertinya di dalam rumah juga dia agak sedikit powerless sehingga dia merasa kayaknya aku juga mau mau speak up di dalam hubungan itu sama keluarganya, misalnya kalau ada apa-apa sampai ketahuan dia ditekan, dia juga powerless di sini ya, soalnya agak agak kurang ada, power ya. Oke, yes. Masih tetap stalking kamu, tapi tetap memperhatikan kamu ya, eee apa namanya, dia tetap suka memperhatikan kamu kok, tetap suka stalking ya dia. Kalau dia kangen mengobati dengan cara di-stalking. Ya, jadi, apa namanya, dan mencoba berpikir dan di-stalking gimana untuk starting, komunikasi gitu ya. Dan apa namanya, banyak perasaan-perasaan apa, stalking itu sering gitu. Itu sih yang, Sora lihat ya. Jadi kalau dibilang dalam waktu dekat, Sora melihat tampaknya sepertinya masih agak sulit untuk ketemu ya dengan situasi yang, tidak kondusif, dibilang kangen-kangen, jadi ya dengan cara stalking. Oke, ada Coffin, ada Rider, dan ada apa lagi, oops, ada Birds. Jadi kemungkinan pun ya kalau berkomunikasi dan datang lagi nanti akan lebih diam-diam atau, apa namanya, ditutup-tutupin gitu ya. Jadi dia akan, apa namanya, berkomunikasi dan akan datangnya juga diem-diem gitu. Makanya sekarang baru sampai level beraninya baru stalking doang di sosial media, dia juga lihat kalau kamu ada respon, baru bisa, dia kasih kode untuk ya kita bisa komunikasi tapi ya dalam tanda kutip, diem-diem aja ya, gitu. Rahasia gitu. Karena kan tahu ya, kita jalannya nggak bisa kemana mana nih, gitu, dalam tanda kutip. Oke, kita coba lihat nasihatnya apa. Ada Joy lagi. Oke, oke. Ada Blessing in Disguise. Oke, ada Steady Progress. Di sini bisa dibilang, sama ya. Be happy, ya bersyukur ada orang yang ternyata, masih punya perasaan kangen ya. Jadi semacam apa namanya, eee, ada fans, mini fans rahasia yang suka stalking ya. Jadi,
mengucap syukurlah bahwa ternyata masih ada hal positif bahwa kamu itu dikangenin sama dia, kamu itu nggak cuman dia yang nggak cuman kamu yang kangen dia juga kangen kamu, ya. Jadi jangan melihat itu sebagai masalah, lihat itu sebagai rasa bersyukur, "Oh ternyata aku masih ada yang sayang, masih ada yang perhatiin," ya. Nanti kamu akan mengerti situasinya, bahwa memang ada hal-hal yang sulit yang harus bisa, kamu terima bahwa situasi kangen seperti ini complicated dan kamu akan belajar bahwa menyadari bahwa, eee, dia tidak menghubungimu pun sebagai bentuk dia melindungi kamu dengan cara yang lain, ya. Dan kamu nanti akan bisa, ada perkembangan nantinya untuk bisa kayak, moving on gitu ya, nanti gitu ya dengan, orang ini, tapi nikmatilah perasaan dikangenin ini dan perasaan kamu kangen dia sebagai sesuatu yang, positif ya, dan kamu akan bisa happy untuk nanti tahu bahwa dia juga seperti ini juga salah satunya untuk melindungi kamu dengan cuma bisa stalking doang daripada bring you in a trouble ya, karena dia merasa ya itu tadi kalau ketemu juga dia takut, bukan cuma dia. Kamu juga nanti jadinya bingung kan ini, habis ketemu terus gimana gitu kan. Pengen ketemu lagi, tapi ketemu terus nggak ada arah tujuannya kemana bingung kan gitu. Jadi, ini adalah salah satu proses dalam hidupmu ya, supaya bisa bisa berprogres untuk, moving on ya dan belajar dari pelajaran hidup ini. Oke, seperti itu kira-kira ya untuk orang yang apakah dia juga kangen sama aku. Semoga pembacaan suara kali ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kamu ya. Dan jangan lupa juga di follow Instagramnya Sora @sora_tarot ya, buat tahu dan follow bisa beli-beli kartu, bisa lihat Sora lebih dekat lagi, kenal Sora lebih dekat lagi dan bisa beli kartu tarot, oracle dan sebagainya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sahara, be a positive person every day. Ya, until I see you in the next reading. Bye.